Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Friska Fadila. Nah, video ini saya buat untuk menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Psikologi Konsumen. Untuk itu, stay tune ya teman-teman semua. Di video kali ini, materi yang akan saya bahas yaitu peran faktor emosi dalam perilaku konsumen dan faktor kepribadian dalam perilaku konsumen. Submateri yang pertama yang akan dibahas yaitu peran faktor emosi dalam perilaku konsumen. Sebelumnya, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan emosi. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi adalah bentuk reaksi terhadap seseorang atau suatu kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, ketika marah kepada seseorang, ataupun ketika takut terhadap sesuatu. Emosi terdiri dari 3 komponen, yaitu fisiologi, behavioral, dan kognitif. Emosi dan mood states memainkan peranan penting dalam proses pengambilan keputusan konsumen, mulai dari identifikasi masalah sampai perilaku membeli. Konsumen membeli dan mengkonsumsi produk bukan hanya sekedar karena nilai fungsionalnya saja, namun juga karena nilai sosial dan emosionalnya. Dengan kata lain, pembelian dilakukan atas dasar kemampuan produk untuk menstimulasi dan memuaskan emosi, baik emosi positif, contohnya seperti meningkatnya percaya diri seseorang karena memakai jas eksklusif dan parfum terkenal, maupun emosi negatif, contohnya seperti rasa takut seseorang saat menonton film horor atau naik roller coaster. Sehingga dari ekspresi emosi yang ada pada seseorang dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi pribadinya. Dengan demikian, faktor emosional tidak boleh diabaikan dalam analisis perilaku konsumen. Pemahaman mengenai sisi rasional dan emosional konsumen dapat memberikan manfaat berupa gambaran yang lebih utuh mengenai perilaku konsumen secara keseluruhan. Sub yang selanjutnya yaitu peran faktor kepribadian dalam perilaku konsumen. Sebelumnya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan kepribadian. Kepribadian adalah karakteristik psikologi seseorang yang menentukan dan merefleksikan bagaimana seseorang merespon lingkungannya. Sehingga berdasarkan definisi ini, maka bisa kita simpulkan bahwa yang ditekankan adalah karakter-karakter internal, termasuk di dalamnya berbagai atribut, sifat, tindakan yang membedakannya dengan orang lain. Kepribadian bisa dijelaskan dengan menggunakan ciri-ciri seperti kepercayaan diri, dominasi, otonomi, ketaatan, kemampuan bersosialisasi, daya tahan, dan kemampuan beradaptasi. Dalam kepribadian orang tersebut, terdapat nilai-nilai positif yang selalu memberikan energi positif terhadap paradigma dalam menghadapi tantangan dan cobaan kehidupan. Sebaliknya, seseorang dengan kepribadian yang rendah adalah seseorang yang selalu dilingkupi dengan kegagalan. Hal tersebut disebabkan pada diri orang tersebut mengalir energi-energi negatif yang terhadap paradigma dalam menghadapi tantangan dan cobaan kehidupan. Secara praktis, konsep kepribadian dapat didefinisikan sebagai seperangkat pola perasaan, pemikiran, dan perilaku yang unik
yang menjadi standar respon konsumen untuk berbagai situasi. Kepribadian yang berbeda terdapat pada setiap orang, baik dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Oleh karena itu, hal ini sangat mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan atau perilaku konsumen, yang pada kenyataannya kepribadian bukanlah yang dimiliki seseorang, tetapi totalitas dalam situasi yang berbeda, memiliki karakteristik yang berbeda seperti domisili, agresi, keyakinan, dan lain-lain yang mungkin berguna untuk menentukan perilaku konsumen terhadap produk atau layanan. Sub yang selanjutnya yaitu pengaruh faktor motivasi dalam perilaku konsumen. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan motivasi. Motivasi adalah kegiatan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang berguna untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini sangat berpengaruh dalam pertimbangan berperilaku seseorang karena memberikan suatu dorongan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Konsumen dengan kebutuhan mendesak biasanya akan lebih cepat menentukan pembelian suatu produk atau jasa dibandingkan dengan keinginannya saja. Ada 3 teori motivasi yang dominan dalam mempengaruhi pembentukan perilaku konsumen dalam keputusan pembelian suatu produk. Ketiga teori tersebut adalah teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, Sigmund Freud, dan Friedrich Herzberg. Teori pertama dikemukakan oleh Abraham Maslow. Ia mengemukakan bahwa pada dasarnya setiap manusia dalam bertindak selalu didorong oleh kebutuhan manusia yang tersusun dalam sebuah jenjang atau hierarki dari tingkatan kebutuhan yang paling mendesak hingga tingkatan yang kurang mendesak. Tingkat kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Setiap orang berusaha untuk memuaskan kebutuhannya yang paling mendasar, dan apabila berhasil memenuhinya, maka akan menjadi pendorong untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat selanjutnya. Teori yang kedua dikemukakan oleh Sigmund Freud, yang mana ia menyatakan bahwa kekuatan psikologi yang sebenarnya membentuk perilaku pembeli yang sebagian besar berasal dari alam bawah sadar. Freud melihat bahwa seseorang menekan berbagai keinginan dan dorongan ke bagian bawah sadar dalam proses menjadi dewasa dan menerima aturan sosial yang ada di sekitarnya. Semua keinginan atau dorongan tersebut tidak pernah terhapuskan atau terkendali secara sempurna. Teori yang ketiga yaitu dari Friedrich Herzberg, yang mana ia mengembangkan teori 2 faktor, yaitu motivasi yang membedakan antara faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan dan faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan. Teori motivasi ini mengandung 2 implikasi. Yang pertama, para penjual perlu berusaha untuk mencegah hal-hal yang tidak memuaskan konsumsi atau konsumen. Yang kedua, produk perlu mengenal secara cermat faktor utama yang memuaskan atau mendorong konsumen untuk membeli produk dari produsen. Tingkat motivasi juga mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda.
seperti kebutuhan fisiologi, kebutuhan biologis, kebutuhan sosial, dan lain-lain. Sifat persyaratannya adalah beberapa lebih mendesak, sementara yang lain kurang mendesak. Oleh karena itu, kebutuhan menjadi motif ketika yang paling mendesak untuk memimpin individu mencari suatu kepuasan. Sub yang selanjutnya yaitu pengaruh faktor kepribadian dalam perilaku konsumen. Sebelumnya kita harus memahami definisi dari kepribadian. Kepribadian didefinisikan sebagai ciri-ciri kejiwaan dalam diri yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang berespon terhadap lingkungannya. Penekanan dalam definisi ini adalah pada sifat-sifat dalam diri atau sifat-sifat kewajiban, yaitu kualitas, sifat, pembawaan, kemampuan mempengaruhi orang lain, dan perangai khusus yang membedakan satu individu dari individu lainnya. Kepribadian cenderung mempengaruhi pilihan seseorang terhadap produk. Sifat-sifat inilah yang mempengaruhi cara konsumen merespon usaha promosi para pemasar, dan kapan, di mana, dan bagaimana mereka mengkonsumsi produk dan jasa tertentu. Oleh karena itu, identifikasi terhadap karakteristik kepribadian khusus yang berhubungan dengan perilaku konsumen sangat berguna dalam penyusunan strategi segmentasi pasar dalam suatu perusahaan. Terdapat 3 sifat-sifat dasar kepribadian. Yang pertama, kepribadian mencerminkan perbedaan individu. Maksudnya, karena karakteristik dalam diri yang membentuk kepribadian individu merupakan kombinasi unik berbagai faktor, maka tidak ada dua individu yang betul-betul sama. Kepribadian merupakan konsep yang berguna karena memungkinkan kita untuk menggolongkan konsumen ke dalam berbagai kelompok yang berbeda atas dasar satu atau beberapa sifat. Selanjutnya, kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. Maksudnya, suatu kepribadian umumnya sudah terlihat sejak manusia berusia anak-anak. Hal ini cenderung akan bertahan secara konsisten membentuk kepribadian ketika kita dewasa. Walaupun para pemasar tidak bisa mengubah kepribadian konsumen supaya sesuai dengan produk mereka. Jika mereka mengetahui, mereka dapat berusaha menarik perhatian kelompok konsumen yang menjadi target mereka melalui sifat-sifat relevan yang menjadi karakteristik kepribadian kelompok konsumen yang bersangkutan. Walaupun kepribadian konsumen mungkin konsisten, perilaku konsumsi mereka sering sangat bervariasi karena berbagai faktor psikologis, sosial budaya, lingkungan, dan situasional yang mempengaruhi perilaku. Selanjutnya, yaitu kepribadian dapat berubah. Maksudnya, kepribadian dapat mengalami perubahan pada berbagai keadaan tertentu karena adanya berbagai peristiwa hidup seperti kelahiran, kematian, dan lain sebagainya. Sehingga kepribadian seseorang berubah tidak hanya sebagai respon terhadap berbagai peristiwa yang terjadi tiba-tiba, tetapi juga sebagai bentuk bagian dari proses menuju kedewasaan secara berangsur-angsur.